Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Ustaz Nanang SPD dan juga segenap pengurus DKM dan yang kami muliakan seluruh jamaah Masjid Al-Huda. Innal hamdalillah wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa safiyyuhu wa habibuhu ballagha risalata wa adda al-amanata wa jahada fi sabilihi hatta atahul yaqin. Amma ba'd. Jamaah Masjid Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita bersyukurullah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini Allah masih menggerakkan hati kita, memberikan kita rahmatnya untuk salat berjamaah di masjid kita yang tercinta ini. Salawat dan salam selalu teringin kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dari umatnya yang husnul khotimah dan mendapat syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian, pada kesempatan pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan hadis Nabi yang berkaitan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana disampaikan oleh Anas bin Malik, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam laisa bil-tawil al-ba'in wala bil-qasir wala bil-abyad al-ahmaq wala bil-alin wala bil-ja'd al-qatab wala bis-sabh. Ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si 40 sanah. Hadis ini mewakili pertanyaan Pak Haji Mastar dan juga seluruh jamaah sekalian, bahwa kurang lebih kita bisa mengetahui ciri-ciri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadis beliau tersebut. Salah satunya, ini hanya salah satunya. Jadi masih banyak lagi di kitab Syama'ul dan juga kitab-kitab yang lain menjelaskannya. Salah satunya yang kami sampaikan saat ini, bahwa baginda Rasulullah mempunyai ciri fisik. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam laisa bit-tawilil ba'in, bentuk tubuhnya tidak terlalu tinggi sekali dan tidak terlalu pendek, tapi beliau perawakannya tinggi. Kalau dalam bahasa Arab jamaah sekalian, tawil itu tinggi, tapi kalau udah kalimat tawil ba'in itu ya tinggi dan tidak gagah seperti itu. Oleh karena itu dari hadis ini disampaikan baginda Rasulullah laisa bit-tawil ba'in, tidak terlalu tinggi sekali. Kalau Nabi Adam dalam riwayat lain disampaikan kurang lebih 27 meter. Kalau kita hitung dalam angka meter, di hadis kan tidak dituliskan pakai meter ya, tapi kita konversikan kalau bahasa ekonominya sederhana. Kurang lebih Nabi Adam seperti itu. Nah, Nabi Muhammad 3 sampai 27 meter pertengahannya. Laisa bil qasir, di sini juga dilanjutkan tidak terlalu pendek sama sekali. Intinya beliau gagah perawakannya. Ya. Selanjutnya wala bil abyad. Warna kulitnya tidak terlalu putih sekali, atau bahasa kita pigmennya putih sekali, itu bahasa sekarang itu albino kali ya. Tidak, jadi tidak sampai terlalu putih, tapi cerah. Wala bil abyad, dan juga tidak hitam sekali. Jadi Nabi Muhammad putih tapi tidak terlalu abyad, putih banget seperti itu. Kenapa kami sampaikan seperti ini? Nanti kita kan tidak tahu, yang tahu keimanan kita hanya diri kita dan Allah.
Ketika Allah berikan kun fayakun, dihadirkan dalam mimpi kita baginda Rasulullah, paling tidak berpatokan dari hadis ini yang disampaikan oleh Anas bin Malik, itu menjadi rujukan kita. Kalau yang datang dalam mimpi kita bentuknya tinggi sekali, warna kulitnya misalnya hitam, bukan. Kalau dalam mimpi mengaku Nabi, berarti bukan Nabi Muhammad SAW. Baik wajah sekalian, kita lanjutkan. Wala bil ja'dil qatat, wala bisabat, rambut beliau tidak al-ja'd itu keriting. Nah, qatat itu keriting seperti orang Kamerun, orang Togo, orang Kongo. Ya, jadi kita jangan bilang seperti orang Afrika, karena Afrika itu bercampur dengan orang Arab juga. Karena ekspansi Umar bin Khattab pada tahun 20 Hijriah. Pertama ke Mesir, ya, bertumpu bangsa Kipti, gitu kan. Nah, itu kan Mesir, Aljazair, Maroko, Tunis, itu adalah wilayah Afrika Utara. Nah, di sebagian negara Afrika itu kurang lebih 70-an atau 50 negara itu ada yang karakter rambutnya itu bil qatat, keriting menggumpal. Kalau bahasa kita ada yang bilang bahasa kerennya brokoli gitu kan, keritingnya. Nah, Nabi Muhammad wala bijaqat wala bisabat, tidak lurus terurai dan juga tidak keriting menggulung-gulung. Tapi ada yang bilang, mohon maaf kalau salah, kalau dibetulkan, ikal lurus tapi terurai-urai seperti itu. Karena hadis tersebut menyampaikan dengan tengah-tengah, tidak keriting sama sekali, tidak keriting banget dan juga tidak lurus sekali. Di hadis lain, di riwayat lain disampaikan sampai kurang lebih sampai bahu. Nah, ini ciri-ciri umum yang disampaikan di awal pembukaan kitab ini, bahwa baginda Rasulullah tidak terlampau tinggi, tidak terlampau pendek, dan juga perawakannya warna kulitnya tidak putih banget dan juga tidak hitam, dan juga rambutnya salah satunya tidak terlalu lurus sekali dan tidak keriting kotor bergumpal-gumpal atau tidak sampai keriting sekali seperti itu. Oleh karena itu jemaah sekalian, terakhir ditutup dengan kalimat ba'athahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sana. Allah mengutus dan mengangkat Nabi Muhammad menjadi Rasul itu ala roksi. Berarti kalau dalam bahasa Arab ala roksi itu sekitaran arba'ina sana, umur 40 tahun. Walaupun dalam sejarah disebutkan baginda Rasulullah ini menyampaikan diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Jadi kalimat ini mengikat untuk umatnya. Kurang lebih nanti kalau masuk dalam mimpi, ya umurnya 40 tahun. Saya pribadi belum sampai 40 tahun. Nah, jadi nanti siapa yang bertakwa dan Allah izinkan untuk bertemu baginda Rasulullah dalam mimpinya, dan baginda Rasulullah tidak bisa diserupai oleh syaitan atau jin. Dan kita kalau yang berbicara orang alim, ulama, insya Allah mereka sudah mempelajari kitab-kitab sejarah, hadis-hadis riwayat tentang ciri fisik baginda Rasulullah. Salah satunya fisik seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu, nanti bisa mewakili jawab pertanyaan mas kalian beberapa bulan yang lalu. Jamaah sekalian, kita lanjutkan. Bapak Ali, pertanyaan Pak Ali kemarin, kenapa sih apa hikmahnya di daratan Eropa adakah Nabi diutus? Sejauh yang saya baca kitab riwayat belum saya dapatkan yang menunjukkan bahwa Rasul atau para Nabi utusan Allah diturunkan di daratan Eropa. Tapi dari ayat Al-Quran, Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Aku telah mengutus di setiap umat
rasulah. Jadi dari ayat ini bisa kita simpulkan di setiap umat pasti ada utusan Allah, rasulah. Diikat lagi dengan ayat Quran yang lain, minhum man qasasnahum wa minhum man lam naqsushum. Ada sebagian yang diceritakan dalam Al-Quran para rasul tersebut, dan ada sebagian yang tidak diceritakan, ratusan ribu jumlahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita baca kitab-kitab para pendapat ulama, mungkin saja, ini hanya kemungkinan, apa yang disembah oleh agama Hindu, Buddha, mungkin saja itu aslinya mereka mungkin itu rasul, tapi pengikutnya berlebihan dalam memuliakannya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kita pelajari, kita lihat ajaran Hindu, Buddha, dilarang minum yang memabukkan, ada dalam Islam. Dilarang berzina, ada dalam Islam. Mempercayai ada hari kebangkitan setelah meninggal, ada di agama-agama tersebut. Dan mungkin yang membawanya adalah memang utusan Allah, tapi memang tidak diceritakan dalam kitab-kitab sejarah atau Al-Quran atau hadis. Bahkan kita pernah mendengar ada Nabi Khidir, ya kan? Ada Nabi Samuel dan sebagainya banyak. Nah, hikmahnya kita yakin itu sudah kehendak dari Allah. Nabi-nabi yang qasasnahum yang diceritakan turunkan di Jazirah Arab, di bangsa-bangsa Arab. Nanti kita sambung masuk ke dakwah Rasulullah bin jihad dengan terang-terangan. Jamaah sekalian, itulah yang mungkin review materi sebelumnya, bahwa kita mempelajari kisah atau sirah perjalanan hidup baginda Rasulullah. Paling tidak kita juga tahu ciri fisiknya secara umum terlebih dahulu. Nanti kalau lebih detail lagi itu lebih mendalam lagi pembahasannya. Dan juga mengapa Rasul yang utusan yang Allah turunkan di Jazirah Arab itu adalah ketentuan Allah. Dan selebihnya ada dalam Al-Quran disebutkan bahwa kulli ummat walaqad ba'atna bi kulli ummatin rasulah. Jadi kita yakin bahwa memang di setiap umat yang Allah utus Rasulullah. Kita garis bawahi bahwa agama dari Nabi Adam sampai hari kiamat ya memang satu, agama Islam. Cuma Allah memberikan syariatnya kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad berbeda aturannya. Baru ditutuplah oleh Nabi Muhammad, yaitu sebagai penyempurna agama Islam. Bahkan awal pertama kali terbersihkan kalimat muslimah oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, Hanifan muslimah. Banyak terkenal dengan agama, kalau Nabi Ibrahim bilang agama Hanif, tetap agama Muslim, ajarannya Hanifah, yaitu lurus mengesahkan Allah. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang terakhir Allah utus, itu satu ajarannya, semuanya satu berhidup li'ilahi kalimatillah, mengakui keesaan Allah, dan baru ditutup dengan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jamaah sekalian, kita masuk ke ad-da'wah jihad. Ini marhalah yang kedua. Setelah kemarin begitu Rasulullah berdakwah secara sirran, sembunyi-sembunyi, pada kesempatan kali ini kita menyampaikan bahwa turunlah ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka dakwahilah dari kerabatmu, keluargamu yang paling dekat. Sebelumnya, ketika baginda Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi, itu kan kalangan yang terdekat, istrinya, anaknya, Abu Bakar, Utsman, Zubair bin Awam. Lalu pada kesempatan ini kita bahas yaitu dengan secara terang-terangan.
Ada namanya, kalau di kitab ini ala Jabal Sofa, di kitab yang lain itu Bukit Jabal Abi Qubais. Semua buku menunjukkan bahwa itu ada bukit di daerah Ka'bah, tempat mengumumkan bila ada kejadian penting atau ada musuh datang ingin masuk kota Mekah menyerang. Bahkan biasanya hamba sahaya budak yang naik ke Jabal Abi Qubais berdiri, ya sobaha. Di sini kalimatnya ya sobaha, ya sobaha. Berarti ini peringatan, warning, warning kalau bahasa kita, warning. Ketika itu, pada hari itu Nabi Muhammad naik ke Jabal Abi Qubais meneriakkan ya sobaha, ya sobaha, ya sobaha. Seluruh orang Quraisy di kota Mekah kaget. Biasanya yang naik kan adalah hamba sahaya ya mengumumkan, tapi ini as-sadiqul amin. Kan sudah kita terangkan di pertemuan 2 atau 3 pertemuan sebelumnya bahwa sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, seluruh kota Mekah sudah mempercayai engkau adalah as-sadiqul amin, tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong, tidak pernah bermain tipu muslihat. Sehingga sampai dalam peletakan batu Hajar Aswad saja, seluruh pemuka Quraisy di Ka'bah di Mekah tersebut menunjuk Nabi Muhammad untuk menyelesaikan masalah peletakan Hajar Aswad tersebut ketika pembangunan Ka'bah. Makanya mereka kaget, ini as-sadiqul amin kok naik ke bukit ini, mau ngapain? Dengan kalimat ya sobaha berarti mengumumkan suatu yang urgent, bahaya. Setelah berkumpul disampaikan, ya Quraisy, kalian percaya sama saya? Kata baginda Rasul, tentu engkau as-sadiqul amin, belum sekalipun engkau berdusta. Lalu Nabi Muhammad memancing dengan mukaddimah. Jika aku katakan di luar gerbang pintu Makkah sana ada pasukan yang ingin menyerang masuk di kota Makkah, apakah kalian percaya? Jawabnya, tentu, karena engkau adalah as-sadiqul amin. Singkat cerita, baginda Rasulullah langsung menyampaikan, aku adalah utusan Allah, dan di antara kedua temanku ada adabun syadid, fa inni nadhirun lakum baina yadayya adabun syadid. Nah, di sini ditulis dalam kitab Rahim Maktum, Nabi Muhammad berkata, fa inni nadhirun lakum, aku adalah utusan Allah untuk memperingatkan kalian. Wa inna baina yadayya adzabun syadid, di antara kedua tanganku ada azab Tuhan yang Maha Esa yang sangat pedih. Maksudnya dari kalimat tersebut, aku loh adalah Rasul, kata baginda Muhammad SAW, diutus oleh Allah untuk mengajak kalian meninggalkan sembahan berhala di sekitar Ka'bah itu, karena akan ada azab yang sangat pedih yang tidak mau mengikuti ajaranku dan tidak mau mengakui Tuhan kita adalah Allah tanpa perantara, yaitu patung-patung yang bergelimbangan di sekitar Ka'bah pada saat itu. Semua hening terdiam. Nah, inilah fungsinya. Satu dari kerumunan yang barang orang tersebut bersuaralah dan diabadikan dalam Al-Quran, yaitu Abu Lahab. Qala Abu Lahab tabban laka alihada jama'atan. Nah, begini tabban, kalau kita di Arab ini kita bilang tabban, itu sangat kasar sekali kalimat tersebut. Celaka bagi Muhammad. Abu Lahab itu kan pamannya, salah satu dari golongan paman Nabi Muhammad. Tabban laka alihada jama'atan. Abu Lahab itu pemuka Quraisy, pembesar. Kalau kita bisa bilang orang terkenal, orang yang dihormati. Wahai Muhammad, kata keponakanku, apa cuman gini doang kami dikumpulkan dengan begitu gentingnya untuk mengakui bahwa kau adalah utusan Tuhan dan kami harus meninggalkan agama nenek moyang kami? Alihada jama'atan.
Cuma begini aja kamu kumpulkan dengan sengaja kami di sini kan. Akhirnya Abu Lahab membubarkan seluruh orang-orang Quraisy yang berkumpul di sekitar Jabal Abi Qubais tersebut. Ya, seluruh orang-orang yang hadir itu ya biasa bergumam, bersuara, bercakap-cakap kecil seperti itu. Bahkan bersama istrinya, Abu Lahab bersama istrinya itu setelah kejadian tersebut membubarkan para yang hadir, disebarkanlah duri-duri dalam hadis riwayat. Di sini tidak dijelaskan, tapi ada riwayat untuk mencelakai baginda Rasul dari tempat turunnya dari bukit tersebut. Seketika itu pula turunlah ayat Al-Quran surat Al-Lahab, diabadikan bahwa orang ini Abdul Uzza, nama aslinya Abu Lahab, terus sampai ayat kelima, diabadikan, ini orang akan masuk neraka. Seketika itu Allah turunkan langsung ayat Al-Quran. Nah, inilah asbabun nuzul surat Al-Lahab jamaah sekalian. Asbabun nuzul dari surat Al-Lahab. Jamaah sekalian, dalam kejadian tersebut, ini kan proses dakwah pertama kali secara terang-terangan, ya kan? Logika kita, Nabi Muhammad naik ke bukit mengumumkan. Nah, ini mengumumkan. Setelah kejadian tersebut semua bubar, Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk mendakwahi, mengajak kerabat-kerabat terdekatnya saja. Akhirnya dibikinlah undangan para paman-pamannya, saudara-saudaranya untuk berkumpul di satu tempat. Dan seperti biasa, undangan kumpul adalah undangan hidangan makan. Salah satu kerabat Nabi Muhammad adalah Abu Lahab, paman beliau. Ketika sudah berkumpul, sebelum Nabi Muhammad memulai perkumpulan untuk mempersilahkan berbicara, Abu Lahab datang dan langsung menegurnya kembali. Wahai Muhammad, kemarin sudah saya cegah, sekarang kenapa engkau mengumpulkan lagi dari keluarga terdekat kita untuk mengikuti ajaranmu? Disinilah akhlak baginda Rasulullah. Beliau tahu Abu Lahab adalah pamannya. Tanpa berkata sepatah kata pun, Nabi Muhammad diam setelah Abu Lahab melarang Nabi Muhammad untuk mendakwahi keluarga terdekatnya dalam acara perkumpulan pertama tersebut. Nabi Muhammad diam. Setelah Abu Lahab selesai berbicara, Nabi Muhammad hanya mempersilahkan yang hadir untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Bagaimana ininya, aplikasinya di kehidupan kita sehari-hari? Walaupun misalnya keluarga kita, orang terdekat kita yang lebih tua dari kita, hormatilah beliau sebagaimana kita menghormatinya dalam batas-batas Islam. Di sini dari cerita ini kita ambil kesimpulan bahwa baginda Rasulullah sangat menghormati paman beliau walaupun berbeda akidah, berbeda keyakinan. Walaupun di hari sebelumnya paman beliau sudah mencelakai beliau, membuat malu Nabi Muhammad di depan seluruh orang Quraisy Makkah, dipermalukan, dibubarin. Tapi ketika sudah berkumpul dan beliau memposisikan sebagai benar-benar keponakannya, tidak diajak berdebat, hanya dipersilakan untuk menikmati hidangan. Ini yang harus kita ikuti dari akhlak. Innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlak. Makanya akhlak itu penting pertama kali. Penting akhlak. Nanti baru dikuatkan dengan akidah kita. Karena baginda Rasulullah diutus untuk memperbaiki perilaku kaum bangsa Arab yang ketika saat itu. Dan benar-benar memang mereka dalam kejahilian, jahil. Kalau ada anak lahir perempuan dikubur hidup di kejahilan, kebodohan yang mana yang ada?
Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Sering saya ulang bahwa kejadian yang kita lihat sekarang ini sudah terjadi sebelumnya. Kita tidak mengambil hikmahnya. Ada kejadian orang mengubur orang hidup. Sudah ada zaman jahiliyah dulu, zaman Nabi Rasulullah. Itu kan zaman kejahilian yang benar-benar jahil. Kalau dalam bahasa Arab jahil murakkab. Tujuan pernikahan adalah salah satunya kita mendapatkan keturunan yang baik, yang soleh, yang Allah ridhoi. Ini sudah lahir perempuan lagi, yang mana itu adalah pasangannya laki-laki perempuan. Salah satunya yang bisa mengandung dari anak-anak kita. Di zaman jahiliyah bangsa Arab dikubur hidup-hidup salah satu kebodohan zaman itu. Makanya itu perilaku itu ditutup dengan ya Allah utus baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu perilaku akhlak beliau yang sangat santun itu, walaupun paman beliau begitu jahatnya kepada beliau, masih menghormatinya. Bisa dalam kehidupan kita, anak kita sajalah menegur kita, ayah, bapak, kok makan kacangnya berdiri? Kau makan kuenya berdiri. Oh iya, baik. Walaupun itu lebih mudah, harus kita ngomong. Oh iya, maaf ya, saya lupa. Ketika kebenaran yang disampaikan kepada kita, walaupun yang menyampaikan tersebut lebih mudah dari kita, ilmunya lebih sedikit, tapi kebenaran yang disampaikan terima. Karena salah satu yang menghilangkan kebaikan kita nanti di akhir-akhir adalah tidak mau menerima kebenaran. Ini adalah salah satu materi yang kami sampaikan kepada remaja masjid atau remaja kampung Bulan. Salah satunya adalah tidak mau menerima kebenaran. Nah, di sini baginda Rasulullah melihat paman Nabi yang begitu gencarnya. Baginda Rasulullah melihat pamannya Abu Lahab begitu gencar menolak dakwahnya yang secara terang-terangan tersebut. Beliau menunjukkan bagaimana akhlak yang baik, suri tauladan. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ya kita ajak keluarga kita untuk mengidolakan baginda Rasulullah. Bagaimana cara berperilaku kepada yang tua, bagaimana bermuamalah dengan orang sekitarnya, semua ada di baginda Rasulullah. Innama khuluquhul Quran. Sampai disebutkan akhlaknya baginda Rasul adalah Quran. Semua ada seperti itu. Lalu jamaah sekalian, setelah pertemuan pertama gagal, belum berhasil, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah tetap untuk berdakwah. Panggil lagi kerabat dengan strategi tanpa mengundang Abi Lahab. Ini strategi, bukannya sombong atau tidak sombong, tapi strategi baginda Rasulullah. Karena di pertemuan pertama jelas ditentang. Karena untuk berdebat orang yang belum mendapatkan hidayah sama saja. Oleh karena itu di pertemuan kedua dikumpulkanlah seluruh kerabat Rasulullah, orang terdekat di tempat yang sama, tapi tanpa sepengetahuan Abi Lahab. Tidak diundang, secara diam-diam undangnya, senyap. Terjadilah perkumpulan tersebut setelah hidangan makan dan selebihnya. Lalu baginda Rasul mengucapkan salam dan tahmid dan berterima kasih telah memenuhi undangannya dan disampaikan, Pak, ini Rasulullah, aku adalah utusan Allah yang diperintahkan untuk mengajak kalian untuk menyembah Allah yang satu. Pada kesempatan itu, jamaah sekalian, di sini kami catat tidak banyak. Wa anzir ashirataka al-aqrabin. Di sini kan awal kitab ini kita baca dari wa anzir ashirataka al-aqrabin. Kerabat-kerabatnya yang didakwahi. Salah satunya yang ketika hadir di majelis tersebut dan Nabi Muhammad telah menyampaikan kerasulannya, dan yang masuk Islam bersyahadat adalah salah satunya adalah bibi Nabi Muhammad atau tantenya
ibunya Zubair bin Awam. Kan Zubair bin Awam masuk Islam di golongan pertama nih, yang dakwah sirriyah. Nabi Muhammad berdakwah secara diam-diam, itu salah satunya adalah Zubair bin Awam. Nah, di fase dakwah secara terang-terangan, ibunya Zubair bin Awam masuklah Islam di pertemuan yang kedua tersebut. Siapa namanya jamaah sekalian? Sofiyah. Ada juga yang masuk Islam dari kalangan ya Samba Sahaya atau budak yang sangat terkenal ceritanya, anak, ayah, ibu, yaitu Yasir, Sumayyah, dan Amam. Ini ceritanya panjang, bagaimana mereka semua syahid. Ini masuk ketika fase dakwah jihad, dakwah secara terang-terangan. Ini jamaah sekalian, yaitu masuk ketika itu mereka bersyahadat Sumayyah, Yasir, dan Ammar. Ada juga dari kalangan, masih dari kalangan sahabat, yaitu Bilal bin Rabah, pasti sudah sering dengar. Ada juga Khabbab, ada Abdullah bin Mas'ud yang banyak meriwayatkan. Bahkan diceritakan Abdullah bin Mas'ud ini perawakan tubuhnya kecil, tapi dia kekuatannya, di cerita selanjutnya, keimanannya sangat-sangat kuat. Setelah pertemuan tersebut banyak yang masuk Islam, tapi masih dari golongan orang-orang yang belum kuat secara ekonominya, secara ketokohannya. Abdullah bin Mas'ud bukan budak, tapi dia hanya seorang pengembala kambing, orang biasa. Tapi lebih banyak orang yang tidak berpengaruh di kaum Quraisy tersebut. Oleh karena itu ketika turun setiap ayat-ayat Al-Quran, diajarkanlah kepada orang-orang atau kerabat Nabi yang sudah masuk Islam. Setelah itu Nabi Muhammad melakukan tawaf, dan di situ diintimidasi oleh orang kafir Quraisy. Lanjut ceritanya, turunlah surat Ar-Rahman. Nah, itu belum seluruhnya turun seluruhnya. Itu Abdullah bin Mas'ud datang ke Ka'bah, tawaf, dan membacakan di sekitar Ka'bah, membacakan suratul Rahman. Orang kafir Quraisy melihat ini orang nggak punya pengaruh, ikut masuk menghina ajaran nenek moyang kita, akhirnya dipukuli, diserang dan diintimidasi, terluka. Setelah terluka, ditemui oleh baginda Rasulullah SAW. Kan sudah kami sampaikan tadi, perawakan bentuk tubuh Abdullah bin Mas'ud tidak terlalu besar. Akhirnya dikeroyok atau diintimidasi oleh kafir Quraisy di sekitar Ka'bah. Kata baginda Rasulullah, engkau ingin mati? Maksudnya, kita belum selesai berdakwah. Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Ketika keimanan sudah benar-benar masuk ke lubuk hatinya yang paling dalam, bila engkau perintahkan, aku lanjutkan baca sekarang, aku jalan. Aku baca ayat-ayat Quran tersebut sekitar kamu. Di sini kita harus yakin bahwa mental seorang itu keyakinan dulu. Mau bentuk tubuhnya besar, tapi kalau keyakinan tidak ada, mentalnya nggak ada, ciut juga. Kita lihat dari kisahnya Abdullah bin Mas'ud tersebut, sampai mengatakan pada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, jika engkau memerintahkan saya kembali ke Ka'bah membacakan ayat-ayat Al-Quran yang sudah sebagian saya hafal, saya akan laksanakan. Sampai seperti itu. Maksudnya apa? Kebenaran walaupun pahit, katakan. Sudah pepatah Arab yang mengatakan kulil haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran tersebut walaupun memang pahit kenyataannya, tapi dengan cara yang baik dan benar. Sehingga bagi Rasulullah menyampaikan, kita posisinya belum kuat, posisi kita belum kuat. Jadi jangan sampai yang mengorbankan diri dulu.
karena masih sedikit yang baru masuk Islam. Bahkan di sini dalam annahu laisa liqatul. Di sini kurang lebih ada fakanu khamsa wa arba'una rajulan. Kurang lebih ada 45 orang yang diceritakan dalam kitab ini yang hadir dan masuk Islam. Singkat cerita, mulailah Nabi Muhammad berdakwah terus kepada yang terdekat dan mereka yang telah meyakini akan Allah adalah Tuhan yang Esa dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Mereka biasa kan ajaran Nabi Ibrahim salah satunya adalah tawaf. Di pertemuan selanjutnya kan sebelumnya mereka tahu kan Allahumma labbaik itu ada kan rahib itu yang cerita sebelumnya, ada Waraqah bin Nawfal, ada Utsman bin Talha, Zaid bin Amr, Qis bin Silah. Mereka hidupnya sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Setelah Nabi 40 tahun, mereka 4 orang ini meninggal. Tapi mereka meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kami sampaikan bahwa ajaran agama Islam semuanya adalah dari awal, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad memang namanya ajaran Islam. Ketika Nabi Muhammad belum diutus, ketika sebelum umur 40 tahun, 4 orang ini mereka menyatakan Muslim, Islam, dan dikuatkan dengan hadis tersebut mereka fil jannah. Nabi Muhammad melihat 2 orangnya itu Waraqah bin Nawfal dan Zaid bin Amr, mereka masuk surga walaupun belum bersyahadat karena mereka meninggal sebelum bagi masuk. Nah, ini kan mereka menghalangi orang kafir Quraisy, wasyarikatlah ditambahin yaitu perantara untuk mencapai kepada Tuhan, yaitu perantara patung tersebut. Nah, rutinitasnya, ibadahnya tetap ketika berdakwah Nabi Muhammad dia tetap melakukan rutinitas ibadah di sekitar Ka'bah, dan akhirnya semakin banyak mengikutnya hari demi hari. Para pembesar kaum kafir Quraisy melihat ini Nabi Muhammad, kata mereka, pasti ada backingannya, ada yang menaunginya. Siapa? Abu Thalib. Kalau kita lihat kisah sebelumnya, beliau hidup bersama Abu Thalib, bersama pamannya. Ketika kakeknya meninggal, dilanjutkan hidup bersama Abi Thalib kurang lebih sampai umur 20 tahun. Setelah itu berdagang, tetap bersama Abu Thalib. Kan di kisah sebelumnya, ketika bersama Abu Thalib Nabi Muhammad berdagang sukses, dia berikhtiar dengan pamannya yang lain mengasuh anaknya Abu Thalib, yaitu Ali, anaknya. Nah, di situ nanti saling menyambung ceritanya. Nah, Nabi Muhammad, pamannya yang baik kepada beliau adalah Abu Thalib. Karena Abu Thalib mendapat tugas untuk mengurusi Ka'bah atau haji. Nanti kalau ada orang-orang seluruh penjuru dunia datang untuk haji. Abu Lahab and the gang dan para pembesar yang lainnya mencoba strategi yang lain, yaitu menemui Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, ini keponakanmu membuat makar dan gaduh di Mekah. Sudah tahu ajaran nenek moyang kita dan menyembah Lat, Uzza, patung-patung yang mulia ini. Abu Thalib belum tahu nih apa sih ajarannya yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Tolong hentikan atau kami akan bunuh. Kata Abu Thalib, tunggu dulu. Kalau kamu menyentuh dia, ini perang suku. Nah, salah satu adalah ta'assubiyah, kefanatikan suku. Nanti ada di kisah selanjutnya. Karena kefanatikan suku, bapaknya Khalid bin Walid beliau tidak jadi memprovokasi kaum kafir Quraisy untuk mempercayai ajaran Nabi Muhammad karena kefanatikan suku. Abu Thalib fanatik dengan sukunya ini ponakan saya. Kamu sentuh, perang suku kita. Mundurlah mereka, tahap dan mundur. Akhirnya Abu Thalib penasaran dan ditanyakanlah oleh pada baginda Rasulullah, wahai Muhammad keponakanku, apa yang engkau bawa? Apa yang engkau sampaikan kepada orang-orang Quraisy ini sehingga mereka gerah dan sampai mereka ingin membunuhmu?
Nabi Muhammad menjawab, aku hanya mengajarkan, menyebarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada, bahwa Tuhan yang patut disembah hanya Allah, bukan itu patung. Kata Abu Thalib, bisa nggak kita bernegosiasi? Bernegosiasi. Engkau tinggalkanlah, katanya, ajaran tersebut. Ini kan udah ajaran turun-temurun nenek moyang kita. Kita tentram, makmur, mengurusi orang-orang datang haji. Tidak bisa pamanku, kata baginda Rasulullah, dengan santun tidak bisa. Sampai jawabannya yang membuat Abu Thalib terkesima. Andaikan itu mereka orang kafir Quraisy, Abu Lahab, pamanku yang lain, dan seluruh orang pemuka-pemuka yang belum mempercayai kerasulanku dan tidak mau menyembah Allah, mereka menghadirkan kehadapanku matahari digenggam, aku akan tetap berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam ini secara terang-terang. Seperti itu. Tapi disampaikannya dengan santun dan baik. Dan itu membuat Abu Thalib dan teman-temannya yang bersamanya ketika itu takjub. Oh, kalau begitu memang begitu kuatnya tekad engkau, wahai keponakanku, lanjutkan. Tadinya mau bernegosiasi supaya ditinggalkan, akhirnya mendapat dukungan dari sampai cerita yang pernah sampai ke kita, Ali menggantikan posisi Nabi Muhammad di kasurnya, ya kan, untuk ketika mereka ingin menyergap dan membunuh Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad sudah pergi. Nah, sampai segitu pengorbanan. Akhirnya ya sudah, Abu Thalib pun merestui, mendukung, walaupun memang sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam. Innaka lan tahdi man ahbabta. Itu sebagai contoh bahwa Abu Thalib adalah orang yang melindungi Nabi, memperjuangkannya, meridhoinya, merestuinya, mendukung dakwah Nabi, tapi beliau tetap belum bisa mengucapkan syahadat atau masuk Islam. Beliau percaya, tapi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa? Itu menjadi apa? Pelajaran bagi umat-umat setelahnya. Innaka lan tahdi man, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah sampai yang engkau cintai sekalipun. Walakin Allah yahdi may yasha. Tapi Allah lah yang memberi hidayah mana yang Dia kehendaki. Seperti itu. Seperti itu ya, jamaah sekalian. Selanjutnya, Abu Lahab dan teman-temannya yang penasaran dengan kiprah Nabi Muhammad yang semakin hari semakin banyak yang masuk Islam di sekitaran kota Makkah, menghampiri Abu Thalib lagi dengan strategi yang lain, yaitu apa? Strateginya membawakan seorang anak pemuda yang namanya Amarah bin Walid. Pemuda ini perawakannya gagah, mirip lah, kurang lebih seperti Nabi Muhammad, gagah, putih, bersih, dan dia adalah orang yang terpandang. Dibawalah Amarah bin Walid ini kepada Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, Muhammad dalam naungan engkau yang mengasuhnya hingga dewasa. Jika memang itu kami tawarkan ini Amarah bin Walid, ayahnya sudah ikhlas, sudah ridho, engkau asuh di dalam naungan kamu, izinkan kami mengambil Muhammad dan kami bunuh. Apa jawaban Abu Thalib? Gila kalian. Kalian serahkan kepadaku seorang anak muda dan aku serahkan keponakanku yang kusayangi untuk kalian bunuh? Tidak. Kalau mau perang, kita perang sekalian. Perang itu. Dan akhirnya Abu Lahab dan para kaum kafir Quraisy yang belum menerima hidayah dan belum mau menerima kerasulan Nabi Muhammad SAW, mereka kembali dengan putus asa, dengan tangan hampa. Abu Thalib tidak bisa dinegosiasi. Strategi selanjutnya masuk lagi dengan strategi diplomasi. Kalau bahasa kerennya diplomasi. Diutuslah orang yang paling cerdas di kalangan kafir Quraisy waktu itu.
sebagai duta untuk berdebat. Nah, berdebat atau ya berdebat tentang ketuhanan, kayak agama, yaitu siapa? Ayahnya Khalid bin Walid, yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah. Diutus Walid bin Mughirah, orang yang sangat cerdas, wawasannya luas. Sejazirah Arab mereka diakui oleh orang kafir Quraisy sangat hebat kecerdasannya. Dan di situ dia menemui baginda Rasulullah SAW dan berdebatlah. Nah, di sini orang kafir Quraisy mengutus Al-Walid bin Al-Mughirah, yaitu dibuka dengan percakapan Walid yang pertama kali. Wahai Muhammad, jika engkau memang membuat kegaduhan ini karena engkau sakit, bilang sakit jiwa atau apa, kami kafir Quraisy, kami orang Quraisy, pemuka orang Quraisy siap untuk mendatangkan tabib yang terbaik di Jazirah Arab ini untuk menyembuhkan engkau. Tapi jika engkau memang bukan sakit, tapi karena engkau berbuat seperti ini, menghina sembahan kami dan mengajak orang-orang untuk mengikuti ajaran engkau, karena engkau ingin kaya, kami siap, kata Khalid bin Al-Mughirah, kami siap mengumpulkan harta-harta kami yang terbaik dan banyak kami serahkan kepada engkau jika engkau memang tujuannya untuk memperkaya diri. Tapi jika kamu memang tujuannya membuat keonaran di kota Mekah ini untuk kemuliaan, kami akan menobatkan engkau orang yang paling mulia dan engkau sudah mendapat julukan As-Sadiqul Amin sebelum engkau membuat kegaduhan ini, kata Walid bin Al-Mughirah. Tapi jika engkau memang ingin menjadi raja, kami akan sepakat. Seluruh pemuka kaum Quraisy akan menjadikan engkau raja, tapi tinggalkan ajaranmu. Jika engkau ingin wanita-wanita yang cantik, tinggal tunjuk, kami akan nikahkan engkau dengan para wanita-wanita yang tercantik di Jazirah Arab. Ini salah satu usaha Abu Lahab dan para teman-temannya pemuka Quraisy untuk menolak dakwah Nabi Muhammad. Salah satunya mengutus seorang diplomat handal, kalau bahasa kita sekarang, yaitu Walid bin Al-Mughirah, yang berdebat seperti ini. Ketika Walid bin Al-Mughirah menyampaikan pendapatnya kepada baginda Rasulullah, mau kaya kami kasih, mau wanita tinggal tunjuk, mau jadi raja kami nobatkan engkau menjadi raja, mau kemuliaan kami muliakan engkau dengan mulia-mulianya, semulia-mulianya. Ingin harta kami berikan harta terbaik kami. Jika kamu memang sakit karena ulah kamu seperti ini, pikiran kamu terganggu karena engkau sering menyendiri di gua yang jauh sana, kami datangkan tabib terbaik. Itu salah satu diplomasinya Walid bin Al-Mughirah, jamaah sekalian. Jangan kira nggak ada diplomasi zaman dulu, ada. Kalau sekarang ya beda, sudah ada kantor-kantornya, kedutaan. Nah, dulu sudah salah satunya adalah diplomat handal orang Quraisy, Walid bin Al-Mughirah. Dan di sini akhlak baginda Rasulullah yang begitu mulia, jamaah sekalian. Diam, tenang, tanpa sepatah kata pun menginterupsi semua pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan-tanggapan dari Walid bin Al-Mughirah. Sampai Walid kehabisan kata, sudah selesai berkata, menyampaikan tujuannya dan maksudnya, sudah, wahai Walid bin Al-Mughirah, apakah sudah? Di sini apa yang kita bisa terapkan dari akhlak baginda Rasulullah? Ketika kita berdebat dengan sesama kita, walaupun itu bukan seakidah dengan kita, bahkan yang seakidah dengan kita berbeda pendapat, berilah kesempatan yang berbicara sampai selesai. Itu yang baginda Rasulullah ajarkan. Tidak hanya dalam debat, kepada pasangan kita, kepada orang tua kita, anak kita, abang kita, tetangga kita. Ketika lawan bicara kita masih berbicara, please jangan diinterupsi, tunggu dulu sampai selesai. Itu yang baginda Rasulullah ajarkan dari kisah ini, yang perlu kita ambil hikmah dan pelajaran dan kita jalankan.
Ketika kita berbicara kepada seseorang, salah satunya adalah lihat matanya. Kalau lawan bicara kita matanya kemana-mana, berarti dia tidak memperhatikan atau bahkan meremehkan. Tapi adabnya juga kita memperhatikan. Salah satunya ya kita pandangi wajahnya atau mata. Begitu juga bagi Rasulullah dalam kisah ini menyampaikan begitu tenang, duduk sampai selesai, barulah Rasul menyampaikan, wahai Walid bin Al-Mughirah, sudah selesai? Sudah. Baru Nabi Muhammad menyampaikan tanpa berdebat panjang, hanya yang dibacakan adalah surat Fussilat, yaitu Hamim terus sampai akhir. Dan ini panjang. Dalam surat Fussilat tersebut diceritakan bahwa di akhir-akhir ayat yang baginda Rasulullah sampaikan, bahwa dalam surat Fussilat tersebut diceritakan keadaan kaum bangsa Arab, yaitu pertama kaum 'Ad dan kaum Tsamud, yang Allah hancurkan dua kaum tersebut dengan azab Allah berupa petir. Kaum 'Ad kaumnya Nabi Hud alaihissalam, kaum Tsamud kaumnya Nabi Saleh. Ini kisah kaum 'Ad Tsamud kami ajarkan di kelas 2 SD. Kita kenalkan kepada mereka sosok nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, dan sosok dan para kelakuan para kaum sebelum kaumnya Nabi Muhammad. Dan ini Nabi Hud alaihissalam dan Nabi Saleh alaihissalam, mereka adalah nabi yang diturunkan di Jazirah Arab dan orang Arab. Nah, kalau kan mereka fanatik dengan kesukuan kan, tadi kisahnya Abu Thalib ya kan. Kalau engkau sentuh Muhammad, perang suku kita. Nah, mereka ini bangsa Arab, mereka fanatik, dan kalau fanatik biasanya tahu sejarah orang Arab sebelumnya. Mereka tahu sejarah, apalagi Walid bin Al-Mughirah sangat cerdas dan tahu sejarah bangsa kaum 'Ad dan Tsamud Allah hancurkan dengan petirnya. Dan itu sudah menjadi cerita yang umum di kalangan orang-orang Arab, bahwa kaum sebelumnya nenek moyang mereka ada namanya kaum 'Ad dan Tsamud. Nanti lihat di Al-Quran di juz 29 juga ada itu ada tentang bangsa kaum 'Ad dan Tsamud. Itu Allah hancurkan dengan petir dan setakan. Cukup Nabi Muhammad membacakan surat Fussilat tersebut yang di akhir disebutkan bahwa Allah hancurkan itu dua kaum dengan petir, dan hancur dan binasa, hilang dari muka bumi. Belum selesai, setelah mendengar ayat tersebut kan salah satunya Al-Quran turun di Jazirah Arab dengan bahasa Arab. Walaupun Walid bin Al-Mughirah belum beriman, dia paham dong apa yang disampaikan Nabi Muhammad ketika menyampaikan surat Fussilat tersebut. Wah, ditutuplah mulut Nabi Muhammad. Stop, katanya, cukup. Di akhir-akhir ayat engkau menyampaikan bahwa kaum 'Ad dan Tsamud, dan aku tahu sejarahnya itu. Kenapa engkau bisa tahu? Nah, Nabi Muhammad, dari Allah, firman Allah, ini yang saya punya, kata Nabi Muhammad. Kenapa engkau tahu sejarah kaum Tsamud ini? Nabi Muhammad tidak berdebat panjang, ini yang saya punya, firman Allah. Allah memberikannya pada saya. Kalau cerita, coba kita flashback, Nabi Muhammad adalah ummi, ya kan? Buta huruf, ya kan? Dia tidak tahu sejarah-sejarah sebelumnya, tidak belajar, tidak apa. Kok tiba-tiba tahu? Dan ini adalah wahyu dari Allah. Kaget Walid bin Al-Mughirah, utusan kaum kafir Quraisy. Kok bisa engkau tahu cerita ini? Jangan sampai engkau teruskan persaudaraan kita sebagai orang Arab ini dihancurkan lagi oleh Tuhanmu. Makanya Walid bin Al-Mughirah memohon, stop, jangan teruskan. Kata begitu Rasulullah, ya ini yang kami punya, ini yang saya punya, ayat-ayat Al-Quran.
Mukjizat Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Kenapa? Ketika zamannya baginda Rasul, banyak kaum pemuka Quraisy adalah syair. Mereka sangat mengidolakan syair, sampai ada dalam sejarah pasar syair Supukas kalau nggak salah. Iya, pasar Supukas itu sudah. Iya, karena memang syair itu sangat didewakan ketika zaman baginda Rasul. Oleh karena itu Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran, dan masih banyak lagi mukjizat yang lainnya. Tapi mukjizat yang madal haya sampai akhir zaman yaitu Al-Quran Karim, karena mematahkan seluruh syair-syair yang ada di kalangan kaum bangsa Arab ketika itu. Beda lagi ketika zamannya Nabi Musa alaihissalam. Mukjizatnya apa? Bisa membelah laut, menjadikan tongkat itu ular. Karena ketika zaman Nabi Musa alaihissalam, orang-orang kaumnya itu banyak yang berprofesi sebagai penyihir. Kan kalau kita belajar bahasa Arab, mukjizat itu dari kalimat ajaza yu'jiz, yang melemahkan lawannya. Iya, mukjizat itu melemahkan lawannya. Syair-syair Arab dalam ceramah Al-Marhum Zain yang Allah yarhamhu, Al-Fil Khurtumuhu Tawil, melawan surat Fil itu kan sampai dikarang-karang surat gajah kan? Al-Fil Khurtumuhu Tawil Jismuhu Kabir, nggak bisa, jadi lucu kedengarannya kan, gajah belalainya panjang. Apa artinya begitu kan? Itu bukan syair, malah diketawain sama anak zaman sekarang ya kan, tubuhnya besar. Tapi kalau Al-Quran, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, indah kedengarannya. Itulah mukjizat, salah satunya melemahkan lawannya ketika di zaman tersebut. Bahkan sampai sekarang banyak yang masuk hidayah karena Al-Quran Karim. Salah satunya ketika kami masih santri di Gontor, dulu ada pengisi materi adalah mantan pendeta. Dia masuk Islam karena hanya membaca terjemahan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan itu anak pendeta tersebut sejaman sekolah sama saya. Sekarang beliau sudah doktor dan menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Jogja. Itu ketika Allah sudah menurunkan hidayah, mayyasha, siapapun bisa masuk Islam dengan hidayah Allah. Makanya tugas kita jamaah sekalian, wa ma 'alaika illa al-balagh. Jangan paksakan, kita hanya menyampaikan. Ini loh agama Islam itu juga. Enggak usah dipaksakan, ayo masuk, enggak, sampaikan ini. Tetangga kita sakit, berbeda agama, ya kita tengok, kita jenguk, tunjukkan kita memang tetangga yang baik. Ada tamu, kita tunjukkan bagaimana yang Islam ajarkan. Jamaah sekalian, itulah tadi yang kisahnya Al-Walid bin Al-Mughirah berhadapan pada Rasulullah. Cukup disampaikan dengan surat Fussilat, yang mana di akhir-akhir penyampaian baginda Rasulullah bagaimana Allah menghukum, mengazab kaum 'Ad dan Samud dengan petir dan berbagai bencana, yang mana Walid bin Al-Mughirah tahu betul itu sejarahnya, dan akhirnya pun mundur, kalah. Bahasa kita ya sudah kalah, karena Nabi Muhammad menyampaikan kejadian fakta yang tidak dia pelajari, sedangkan Walid bin Al-Mughirah mempelajarinya. Dia tahu, cukup dikatakan ini yang saya punya, Al-Quranul Karim, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baliklah Al-Walid bertemu dengan Abi Lahab dan para pemuka yang lainnya sekalian. Disinilah nanti turun surat Al-Mudassir mengabadikan untuk Walid bin Al-Mughirah, yaitu bertemu dengan Abu Lahab. Bagaimana Walid? Sudah ketemu, mau dia meninggalkan ajarannya dan berhenti berdakwah, mengejek-ngejek Tuhan kita dan ajaran agama nenek moyang kita, kata Abu Lahab. Begini katanya, apa yang dia sampaikan semuanya adalah kebenaran. Kalian tahu cerita tentang kaum 'Ad dan Samud, dia tahu. Sedangkan kita tahu dia adalah ummi, tahu huruf. Kami nggak terima, kata Abu Lahab, kami nggak terima, tetap dia harus kita hentikan.
engkau sampaikanlah apakah dia seorang syair karena dia menunjukkan Al-Quran. Kata Walid bin Al-Mughirah, saya orang yang paling tahu seantero jazirah Arab syair-syair dan orang-orang yang membuat syair. Tidak ada perkataan yang hilwah. Di sini kami bilang kalam hilwah, sangat manis, adwak katanya di sini, menusuk ke hati langsung to the point. Kalimat yang dia bilang perkataannya padahal itu firman Allah ya, Al-Quran kan yang dibacakan surat Fussilat. Nabi Muhammad hanya membacakannya, nggak berbicara yang lain, cuma membaca surat Fussilat. Apa yang dia sampaikan kebenaran katanya. Dia bukan penyair katanya. Lalu apa Walid? Kata Abu Lahab dan teman-temannya, kita harus mengklaim dia sebagai orang yang jahat biar orang-orang Makkah meninggalkan ajarannya. Ya udah, kita klaim Majnun, gila. Saya tahu ciri-ciri orang gila, kata Walid. Dia tidak gila, dia berdagang sukses, banyak keuntungannya. Bahkan dia menikahi saudagar Khadijah binti Khuwailid, yang mana orang-orang bangsa Arab ingin menikahinya, tapi Muhammad dia bukan orang gila. Lalu apa? Apakah dia kahin? Kahin itu apa? Kalau kita bahasa sekarang dia itu dukun, peramal, paranormal. Apakah dia peramal? Apakah dia dukun, penyamun? Bukan. Dia tidak ada jambi-jambi atau apa. Karena kalam ilmu tadi dia sampaikan yang surat Fussilat tersebut. Lalu apa Walid? Engkau adalah orang yang kami percaya, orang yang paling cerdas yang kami utus untuk berdebat dengannya. Kita sudah buntu katanya. Sampai orang yang paling cerdas di antara mereka pun mengakui kebenaran ajaran Islam ketika itu. Apakah dia penyihir? Bukan katanya. Nggak ada tipu muslihatnya. Saya dalam keadaan sadar mendengarkan perkataannya sampai selesai katanya. Lalu apa? Apakah kalian, kata Walid bin Al-Mughirah, apakah kalian Abu Lahab dan seluruh pemuka Quraisy mau mendengar pendapat saya? Iya, kami ingin mendapat kamu. Pertama, hanya dua. Pertama, ikuti ajarannya, karena yang disampaikan oleh Muhammad adalah kebenaran semuanya. Dia tahu kejadian kaum Ad dan Samud hancur, padahal kita tahu dia adalah ummi, buta tahu. Nggak bisa kata Allah, nggak bisa kata. Lalu apa? Yang kedua, opsinya lebih ringan buat kita. Biarkan dia menyebarkan ajarannya. Biarkan dia, jangan kita ganggu dia menyebarkan keyakinannya. Loh, kok begitu? Iya, dia kan dari orang Quraisy. Sedangkan kita sampaikan mereka fanatik dengan kesuku. Jika ajarannya benar dan terkenal dan berhasil sejazirah Arab bahkan seluruh dunia, yang terkenal kaum Quraisy, engkau akan termuliakan katanya. Inilah seorang diplomat Walid bin Al-Mughirah. Kita biarkan jika memang benar ajarannya, kita terkenal kaum Quraisy dan kita akan mulia, bahwa salah satu dari kita menjadi pendakwah atau menyebarkan ajaran baru dan itu memang benar. Nggak bisa katanya. Nah, yang selanjutnya, jika memang ajarannya salah di tengah perjalanan dia terbunuh dan itu memang keinginan kalian kan, dia untuk dibunuh, makanya biarkan. Akhirnya Abu Lahab dan the gang, teman-temannya, mereka berembuk dan menyampaikan kepada Al-Walid, karena Walid ini perkataannya didengarkan oleh kaum Quraisy. Ya, kami tidak menerima dua opsi. Kami juga bingung gitu ya. Tolong engkau berpikir dengan keras, kita juluki beliau yang mendekati 4 hal tersebut. Gila, gila, kahin, dukun, peramal, atau penyair, atau sahir, atau penyihir. Jawab Walid bin Al-Mughirah, kalau begini saya yang bingung sekarang. Saya sudah sampaikan kebenaran yang ada di jati diri Nabi Muhammad dan kebenaran yang dia sampaikan. Saya bingung, kata Walid. Dan disinilah hikmahnya. Mungkin ini udah qadarullah. Jika saja Walid bin Al-Mughirah ngotot bersikeras
menyampaikan itu kebenaran, mungkin amal jariahnya banyak sekali dan beliau masuk Islam. Tapi qadarullah, setan masuk ke pikirannya Walid bin Mughirah, tiba-tiba langsung dia berkata, ya yang paling dekat dia penyihir, kita bilang penyihir. Ya sudah, akhirnya Muhammad dibilang penyihir di kalangan orang-orang, bahkan ada yang bilang gila, ya kan? Seperti itu. Dan akhirnya ya sudah, Walid bin Mughirah tidak sampai masuk Islam. Andai kata, walaupun kita tidak boleh berandai-andai ya, seandainya ini misalnya Walid bin Mughirah mempertahankan argumennya kepada para pemuka, mungkin sebagian akan masuk Islam. Ini karena apa? Karena kefanatikan kesukuan, dan masuklah setan tersebut. Oleh karena itu kita jangan sampai ta'assub, jangan sampai fanatik sekali dengan kesukuan, golongan, partai dan sebagainya lah. Sampai karena tidak jadi Walid bin Mughirah menyampaikannya, dia akhirnya memberi klaim bahwa Nabi Muhammad adalah seorang penyihir, dan tersebar di seluruh orang kafir Quraisy. Turunlah surat ketika itu juga, Al-Mudaththir ayat 11 sampai ayat 30. Dzanni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu malan mamduda wa banina syuhada sampai ayat 30. Nah, ini untuk Walid bin Mughirah, aku udah kasih rezeki, aku kasih, kata Allah, Allah kasih harta, aku kasih kemuliaan, tiba-tiba kok begini katanya, nanti engkau akan aku masukkan ke dalam neraka. Nah, surat Al-Mudaththir ayat 11 sampai 30 ini menunjukkan untuk Walid bin Mughirah. Kalau tadi yang Al-Lahab untuk Abilah, Al-Abilah. Yang terakhir jemaah sekalian, setelah kejadian itu Nabi Muhammad tetap berdakwah, dan mereka orang kafir Quraisy yang diketuai dipimpin oleh Abu Lahab mengkomandoi, kita perangi Muhammad dan para pengikutnya. Akhirnya pun mereka memerangi Nabi Muhammad SAW. Setiap Nabi tawaf di Ka'bah, diejek, dihina-hina, dilempari batu. Tetap hari berganti hari, dan satu ketika Nabi Muhammad mendengar hinaan salah satu dari orang kafir Quraisy ketika beliau sedang tawaf. Entah apa, Nabi Muhammad yang begitu sabarnya tiba-tiba berhenti dan berkata, jika kalian tetap menghalangi beribadah dan berdakwah, maka aku akan perangi kalian dan aku akan menang. Itu yang Nabi Muhammad sampaikan. Seketika itu seluruh kafir Quraisy di Ka'bah yang menghina, melempar Nabi Muhammad, tiba-tiba diam, dan akhirnya mereka tiba-tiba menyalahkan Nabi Muhammad. Mohon maaf, ma'anis, afwan, maaf kami tidak sengaja menghina kamu, dan tiba-tiba Nabi Muhammad menyalahi dan meninggalkannya. Setelah Nabi Muhammad pergi dari Ka'bah, lalu orang kafir Quraisy yang tadinya garang menghina Nabi Muhammad dibentak sekali oleh Nabi Muhammad, jika kalian tetap menghalangiku, aku akan perangi dan aku akan pasti menang, karena aku punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kaget, tengok kanan tengok kiri, kok bisa kita sekali dia ucap langsung berhenti semua, dan bahkan kita meminta maaf pada beliau. Akhirnya mereka tersadarkan, dan singkat cerita di hari selanjutnya Nabi Muhammad tetap diintimidasi oleh Abu Lahab dan teman-temannya, sampai satu kejadian Nabi Muhammad dipukuli di sekitar Ka'bah, dan Allah melindungi, dipukuli tetap Allah melindungi. Tidak ada yang melihat dari yang sudah pada masuk Islam, hanya anaknya yang melihat, yaitu Fatimah. Fatimah karena perempuan akhirnya memanggil yang sudah masuk Islam, salah satunya sahabat beliau, yaitu sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar datang ke Ka'bah, langsung melerai, menghunuskan pedangnya dan mengusir seluruh kafir Quraisy yang mengintimidasi, mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad dikeroyok. Banyak kan ceritanya kita waktu SD dulu tentang Nabi Muhammad bagaimana dikeroyok, dan itu memang ada, diintimidasi oleh kafir Quraisy, dan yang terdepan adalah Abu Bakar membela Nabi Muhammad, menghunuskan pedangnya dan membubarkan. Kenapa bubar? Satu, ketika Abu Bakar datang. Abu Bakar adalah pemuka, ya. Dia adalah termasuk orang yang dihormati, pedagang yang sukses juga. Beda kejadiannya dengan Abdullah bin Mas'ud, hanya seorang pengembara.
itu kefanatikan persukuan. Mereka berbeda pendapat ketika yang datang Abu Bakar dengan anak pedangnya. Ini pemuka Arab juga, kan orang Quraisy juga yang sangat disegani. Akhirnya mereka bubar. Seperti itu. Mungkin untuk pertemuan bulan ini kita cukupkan dengan dakwah yang secara terang-terangan, kisah-kisah tersebut. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya. Salah satunya tadi adab kita berdebat bagaimana, dan juga adab akhlak kita kepada yang lebih tua atau yang lebih muda. Jangan sampai seperti Abu Lahab, mentang-mentang dia pamannya, dia tidak mau menerima kebenaran yang datang dari keponakannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullah khairan katsiran. Summa langsung. Apa ada pertanyaan sebelum ditutup dengan ada yang bertanya? Enggak kopi nih, Bik. Ya, intinya begitu ya jemaah sekalian. Mungkin ya ada video inilah manfaatnya. Karena hari ini Pak Ali, Pak Haji Master yang bertanya kemarin belum hadir, salah satunya kita mediasikan dengan adanya dokumentasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.